Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Seperti biasa, jika ibu tanya, apa kabar hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulang ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus. Meskipun kita masih belajar jarak jauh, tapi kalian harus tetap semangat, oke? Nah, kembali dengan Ibu Resti. Minggu kemarin kalian sudah belajar bersama Pak Gugun, Pak Agung, dan juga Ibu Eli. Hari ini Ibu yang akan menyampaikan materi kepada kalian. Sebelum memasuki materi, biar tambah semangat, yuk kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Kalian ikutin Ibu dari rumah ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau sudah semangat, kita lanjut berdoa sebelum belajar ya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian terima dengan baik dan dipahami juga oleh kalian dengan mudah. Amin ya robbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Oke, masuk ke materi. Hari ini Ibu membawakan dua materi. Yang pertama yaitu tentang menghargai perbedaan dengan cara hidup rukun dan kerjasama. Materi yang kedua yaitu tentang pengurangan dengan cara bersusun pendek. Oke, kemarin kalian sudah belajar tentang apa itu perbedaan dan juga penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Hari ini kita bahas mengenai menghargai perbedaan dengan cara hidup rukun dan kerjasama dan pengurangan bilangan dengan cara bersusun pendek. Ibu harap setelah kalian belajar tentang hal ini, kalian dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari seperti hidup rukun, kerjasama, ya, dan kalian dapat mudah menghitung pengurangan dengan cara bersusun pendek. Yuk kita mulai materinya. Materi yang pertama yaitu tentang menghargai perbedaan dengan cara hidup rukun dan kerjasama. Di materi sebelumnya, kalian sudah tahu kan apa itu perbedaan dan bagaimana sih cara menyikapi perbedaan itu sendiri? Masih ingat gak? Betul, dengan cara menghormati dan menghargai sesama. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan fokus membahas tentang menghargai perbedaan dengan dua cara. Yang pertama itu tadi dengan hidup rukun dan kerjasama. Nah, sekarang kita bahas apa sih hidup rukun itu? Nah, hidup rukun adalah hidup yang nyaman, tentram, dan damai, saling menyayangi dan menghormati antar sesama manusia, tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kalian tahu nggak sih, hidup rukun itu sangat penting untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari, karena berdampak baik bagi kehidupan dan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya yaitu, apa itu kerjasama? Ada yang pernah tahu belum apa itu kerjasama? Kalau belum, yuk kita bahas bersama-sama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Di sini manfaatnya sangat banyak loh. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai manfaat hidup rukun dan kerjasama. Di sini Ibu mempunyai contoh. Nih, contoh hidup rukun di sekolah. Yang pertama yaitu berbagi dengan teman. Jika kalian punya makanan lebih atau apapun yang bisa kalian bagi, maka berbagilah dengan teman-teman yang ada di kelas kalian. Karena itu adalah contoh hidup rukun di sekolah. Selanjutnya, menghargai pendapat teman. Meskipun kalian berbeda pendapat dengan teman kalian, tetapi harus saling menghargai ya. Selanjutnya yaitu hidup rukun di rumah. Di sini ada gambar ibu, ayah, adik, dan juga kakak.
Contoh hidup rukun di rumah yang pertama yaitu bermain bersama dengan adik atau kakak. Jangan sering berantem ya, karena hidup rukun itu hidup yang nyaman, damai, dan tentram. Tidak ada tuh bertengkar satu sama lain. Selanjutnya yaitu menghormati ayah bunda. Nah, meskipun sekarang sedang di rumah saja, itu adalah kesempatan baik untuk kita menghormati ayah dan bunda. Jika ada nenek atau paman atau kakek, maka mereka juga harus dihormati. Selanjutnya yaitu contoh kerjasama di sekolah dan di rumah. Contoh yang pertama yaitu contoh kerjasama di sekolah. Di sini ibu memiliki gambar. Di sini ada anak-anak yang sedang bekerja sama atau bekerja secara berkelompok. Mereka melakukan kerjasama dengan baik di sekolah dengan rapih dan juga saling berdiskusi satu sama lain. Selanjutnya, contoh kerjasama di sekolah. Selanjutnya, contoh kerjasama di rumah. Di sini ada ayah, ada bunda, ada kakak, dan juga ada adik. Mereka saling bergotong royong, saling bahu-membahu untuk membersihkan rumah mereka. Jadi, kalau misalkan kalian melihat bunda atau ayah sedang bersih-bersih, kalian bantu ya. Selanjutnya, yaitu membantu pekerjaan teman atau keluarga yang belum selesai. Jadi, kalau misalkan ada orang tua kalian, bunda atau ayah atau teman kalian yang sedang mengerjakan sesuatu dan belum selesai-selesai juga, maka kalian harus bantu, karena dengan bekerja sama pekerjaan akan cepat selesai. Nah, selanjutnya ibu akan sampaikan mengenai manfaat hidup rukun. Sebetulnya banyak sekali loh manfaat yang kita rasakan jika kita mengamalkan hidup rukun dan kerjasama di sekolah maupun di rumah. Contoh manfaat hidup rukun yang pertama yaitu memiliki banyak teman. Kalian pasti mendapatkan banyak teman jika kalian menerapkan hidup rukun di sekolah maupun di rumah. Yang kedua yaitu mempererat persahabatan. Yang ketiga, menciptakan suasana yang nyaman dan tertib. Nah, itu pasti ya, karena hidup rukun itu menimbulkan suasana atau menciptakan suasana yang nyaman, damai, tentram, dan juga tertib, baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya yaitu manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama juga banyak loh, tetapi ibu singkat di sini ibu rangkum. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya kan, tadi sudah ibu bilang, ternyata kalau kita kerja sama, melakukan pekerjaan secara bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan menjadi cepat selesai, karena tidak hanya satu orang yang mengerjakan, tetapi ada orang lain yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, yaitu pekerjaan terasa lebih ringan. Tentu, karena jika kita saling bergotong royong, saling bahu-membahu, pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Selanjutnya yaitu memperkuat kesatuan dan persatuan. Nah, ini dia yang sangat penting. Manfaat dari hidup rukun dan kerjasama yaitu memperkuat kesatuan dan persatuan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, itu dia pentingnya hidup rukun dan kerjasama untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ibu akan membahas tentang pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang penjumlahan bilangan dengan cara bersusun. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Kalian tahu nggak sih, ternyata pengurangan bilangan dengan cara bersusun itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengurangan tanpa teknik meminjam, dan yang kedua yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. Di video selanjutnya, ibu akan bahas bagaimana cara penyelesaian soal pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Nah, kita mulai menghitung dari pengurangan tanpa teknik meminjam. Soalnya bilangan yang pertama 5.987 dikurangi 3.253. Nah, begini caranya.
Pertama, kita turunkan terlebih dahulu bilangan yang pertama, yaitu 5.987, lalu diturunkan bilangan yang kedua, yaitu 3.253. Setelah itu, kita tarik garis dan kita beri simbol pengurangan. Kita mulai dari angka yang paling belakang. 7 dikurangi 3 sama dengan 4, 8 dikurangi 5 sama dengan 3, 9 dikurangi 2 sama dengan 7, dan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Karena ini bilangan ribuan, maka kita simpan titik setelah 3 angka di belakang. Nah, hasilnya yaitu 2.734, kita simpan di soal. Nah, mudah kan? Selanjutnya yaitu soal yang kedua tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, Ibu punya soal nih. Soalnya yaitu bilangan pertama 4.625 dikurangi 1.352. Caranya sama seperti yang tadi. Kita tulis terlebih dahulu bilangan yang pertama, yaitu 4.625 dikurangi 1.352. Nah, kita tarik garisnya dan beri tanda atau simbol pengurangan. Kita mulai dari angka paling belakang. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 2 dikurangi 5 tidak bisa, karena 2 lebih kecil dari 5. Maka dari itu, kita pinjam ke angka yang ada di depannya, yaitu angka 6. Nah, kita pinjam 1 dari angka 6. Oke, kita berarti hasilnya sisanya 5, karena tadi dipinjamkan 1. Lalu sekarang jadi 12. 12 dikurangi 5, hasilnya 7. Nah, sekarang 5 dikurangi 3, hasilnya 2. 4 dikurangi 1, hasilnya 3. Kita beri titik ya. Oke. Jadi hasil dari 4.625 dikurangi 1.352 adalah 3.273. Nah, mudah kan? Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan di video pembelajaran kali ini. Jadi latihannya di rumah itu ada di halaman 44 sampai 45 dan di halaman 47 untuk soal tentang pengurangan dengan cara bersusun. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.